Selesai makan malam, merasakan tak enak di dalam mulut karena sehabis makan masakan pedas dan asam, Anissa mengambil satu kotak buah stroberi dari keranjang buah yang ada di atas troli sebagai pencuci mulut. Sementara si Egy sudah terduduk santai dengan punggung menyender ke sofa panjang serta pandangan fokus menatap layar televisi menyala. Anissa menyuapkan satu buah berwarna merah itu ke mulut. Alis dia mengernyit saat rasa dari buah tersebut pecah di dalam mulut, sehingga kedua matanya melebar takjub menatap pada buah stroberi di kotak dalam pegangan tangan. Wah, manis banget sih. Pantas si Egy paling suka dengan buah ini. Saking menikmatinya akan rasa manis dan segar yang meleleh dalam mulut, tangan Anissa bergerak terus menyuapkan buah tersebut ke dalam mulut, sampai menempatkan kotak buah stroberi di atas pangkuan. Dia gak bakal nanyain kan kalau buahnya aku makan? Batin Anissa sembari melirik was-was ke arah lelaki di sebelahnya yang tampak tetap fokus menatap televisi. Dan Egy yang sadar sedang diperhatikan, dia melirikkan mata sehingga pandangan mata mereka bertemu. Kenapa kau lihat-lihat? Siapa juga yang melihatmu? GR banget sih. Ketus Anissa sembari menyuapkan satu buah stroberi ke mulut. Melihat apa yang dimakan oleh gadis itu, Egy melirik pada sebuah kotak yang sangat dia kenali ada di pangkuan Anissa. Apa kau mengambil stroberiku? Bukanlah, aku kan mengambilnya dari keranjang buah, jadi jelas ini bukan milikmu. Ngaku-ngaku milikmu, jawab Anissa acuh yang dengan santai kembali lagi menyuapkan buah stroberi. Kepala Egy bergerak melirik ke arah atas troli makanan yang ternyata di dalam keranjang buah itu hanya tersisa anggur, jeruk, dan sejenis buah-buahan lain yang dia tak sukai. Tidak, kau memakan stroberiku, kata Egy kembali menatap pada gadis yang sedang menikmati buah favoritnya. Hei bocah, saat kotak stroberi ini di sana, itu artinya buah ini belum menjadi milik siapapun. Lagian siapa yang cepat, ya dia yang dapat. Takut dirampas, segera Anissa menyembunyikan kotak buah tersebut ke samping badan yang tak terlihat oleh lawan. Baiklah, tapi bagi sedikit. Aku tidak suka buah-buahan yang ada di sana. Dengus Anissa sambil menyuapkan satu buah lagi ke mulut dan mengunyah dengan gaya dramatis lagi untuk menggoda. Kamu mau? Tawar gatra Anissa, yang refleks Egy mengangguk mengiyakan. Kemarikan. Senyuman jahil terbersit di bibir Anissa. Ambilan diri ke dapur sono, ucap dia dan beranjak dari duduknya. Hei! Egy segera meraih sebelah lengan Anissa dan ikut beranjak. Aku malas ke dapur, jadi berikan. Dia menengadahkan tangan seakan memalak. Masih dengan senyuman, Anissa menghembuskan napas panjang lalu memberikan secara sukarela kotak buah tersebut, yang langsung diterima oleh si Egy. Dan begitu memeriksa isi kotak, dia dibuat terpaku melihat isi kotak buah yang hanya menyisakan satu buah stroberi saja. Dia beralih melirik gadis penyebab hilangnya buah kesukaannya itu. Kau menghabiskan semuanya? Pertanyaan Egy tersirat kekesalan. Anissa dengan tampang polos dan senyuman tanpa dosa, dia menganggukkan kepala mengiyakan. Habis gimana lagi ya? Rasa buahnya manis sekali sih. Jadi tanpa sadar aku menghabiskannya. Kepala Egy menggeleng tak habis pikir masih dengan pandangan menatap gadis tersebut. Lalu tangan dia bergerak hendak mengambil sisa stroberi yang tinggal satu buah lagi dari kotak. Namun tiba-tiba gerakan tangannya kalah cepat oleh gerakan gesit Anissa. Hei! Tersentak Egy. Anissa malah mengulas senyuman kemenangan. Siapa cepat dia yang dapat, ledeknya sembari mengacungkan buah stroberi dalam apitan jemari tangan ke hadapan wajah si Egy. Berikan padaku. Egy hendak menyambarinya, namun lagi-lagi gerakan dia kalah cepat oleh Anissa yang menjauhkan. Tidak bisa, kata Anissa disertai tawa kesenangan, membuat perasaan Egy yang menghangat berbunga menjadi semangat untuk meladeni permainan sang istri. Rupanya kau mau main-main denganku ya, ucap Egy diakhiri senyuman miring menatap ketertarikan. Anissa membalas tersenyum menantang dan kembali menggoda dengan terus menunjukkan stroberi itu ke hadapan mata si Egy. Nih, katanya mau.
Egi meladeni seakan bernafsu untuk merebut buah itu yang padahal penyebab semangat dia adalah karena Anissa sendiri. Kamu udah kayak kucing melihat ikan segar aja deh. Tawa kepuasan Anissa yang berhasil menjahili. Lalu dengan sengaja dia menggigit menaruh stroberi itu di bibir. Katanya mau? Anissa mengedihkan dagu. Ada seringaian tipis tersirat kesenangan di bibir tipis Egi. Sepertinya kau benar-benar ingin menggodaku, ucap dia seraya menatap intens dan melangkah mendekati. Refleks Anissa melangkah mundur merasakan firasat yang mengharuskan waspada saat melihat tatapan serta senyuman itu. Tidak, ada yang aneh dengan senyuman dia. Batin Anissa seiring bulu kuduknya merinding ketika si Egi kembali menunjukkan seringaian penuh minat akan dirinya. Untuk menghindari segera Anissa membalikkan badan hendak pergi. Namun dengan gerakan cepat Egi menarik lengannya dan merangkul pinggang ramping Anissa sehingga tubuh mereka berdekatan dan berhadapan. Kedua mata Anissa membulat terkejut seiring tubuhnya kaku membeku. Mau kabur kemana kau? Kata Egi sembari memperketat rangkulan untuk memblok pergerakan Anissa. Terdengar suara detak jantung keduanya yang saling bersahutan. Apa yang akan dia lakukan? Kenapa dia berbuat seperti ini hanya karena satu buah stroberi? Batin Anissa menatap Netra Hazel di hadapan yang sedang menatapnya lekat. Senyuman kecil terulas di bibir Egi sembari mengkeratkan rangkulan di pinggang sang istri. Kau tidak boleh kabur setelah aku mau menanggapi permainanmu. Bisik Egi di telinga membuat tubuh Anissa seketika bergetar memanas dan membeku. Belum puas menggoda, Egi mendekatkan wajahnya dengan wajah gadis itu dan perlahan memiringkan wajah sehingga deru napas mereka saling bertemu. Bibir dia terbuka hendak menggigit stroberi yang terapit di bibir Anissa. Akan tetapi secara refleks, Anissa menelungkupkan bibir sehingga stroberi yang dia gigit telah masuk sepenuhnya ke dalam mulut. Lalu dia mendorong dada bidang lelaki itu dengan kekuatan penuh yang sukses. Egi terdorong dan rangkulannya terlepas. Kemudian segera Anissa berbalik berlari menghindar. Kau tercekat terkejut akan serangan dadakan itu. Anissa yang sudah berada jauh beberapa meter dia menoleh. Dasar bocah, Kak, kau sengaja mendekatkan wajahmu untuk menciumku kan? Egi menegakkan kembali tubuhnya yang sempat terlempar tadi. Dia menatap gadis di ujung sana dan tersenyum miring. Narsismu mulai kumat lagi. Mana ada aku akan melakukan itu? Mimpi saja. Sok mengelak. Jelas-jelas kau tadi yang hampir merenggut ciuman pertamaku. Senyuman di bibir Egi semakin mengembang. Melihatmu mengharapkannya, seharusnya aku lakukan saja tadi. Dasar bocah, kamu... Ucapan Anissa tergantung di udara saat pintu kamar diketuk dari luar. Serentak kedua orang yang sedang beradu omong itu menoleh ke arah pintu. Siapa yang datang ya? Bingung Anissa. Egi menghembuskan napas kasar dan berkata memerintah. Kau yang bukakan pintunya. Lalu dia berbalik melangkah menuju sofa televisi. Urusan kita belum selesai ya bocah, ketus Anissa sambil berjalan ke arah berlawanan menuju pintu. Anissa membukakan pintu yang langsung memperlihatkan dua orang di balik pintu. Mbak Misa, kakak ipar. Antusias Anissa menyambut sepasang suami istri tersebut. Misa tersenyum hangat. Iya An, Mbak dan suami Mbak ingin menjenguk suamimu. Maaf baru bisa menjenguk sekarang. Oh iya tidak apa-apa Mbak. Ayo masuk. Persilahkan Anissa membuka lebar-lebar pintu kamar. Segera Misa dan Arga melangkah memasuki kamar. Di mana dia? Tanya Arga yang tak mendapati si Egi di ranjang ataupun sofa ruangan. Tuh, dia lagi nonton TV. Tunjuk Anissa dengan kedikan dagu ke arah lelaki yang sedang terduduk di sofa menghadap televisi. Arga berjalan menghampiri sofa televisi. Dan secara tiba-tiba dia melayangkan timpukan keras di kepala adiknya itu. Pakik Egi menoleh cepat. Kakak, celetuk dia kesal sembari mengusap kepala yang terasa berdenyut panas. Arga mengambil duduk di samping adik lelakinya itu. Tampaknya kau sangat sehat, bahkan masih bisa berteriak. Decak Egi melirik kesal. Sayang, kamu jangan begitu. Bagaimanapun adikmu sedang sakit. Teguran Misa yang sudah terduduk bersama Anissa di sofa seberang.
Dia baik-baik saja, Misa. Balas Arga memegang jemari tangan sang istri yang kebetulan saling berdampingan hanya terhalang dengan sofa saja. Egi menghela napas pelan. Benar yang dia katakan. Aku sudah sehat karena Anissa merawatku dengan sangat baik. Senyuman indah terulas di bibir Misa merasa lega. Syukurlah kalau An-An merawatmu dengan baik. Saat melihat senyuman itu sejenak Egi sempat terdiam. Bukan berarti terpesona atau terpana, akan tetapi dia malah merasakan kebingungan pasalnya senyuman indah Misa itu kini tidak lagi menggetarkan hatinya. Apa benar dulu aku pernah mencintai Misa? Egi beralih melirik gadis yang sebagai istrinya. Perasaan ini berbeda dengan yang dulu kurasakan. Batin Egi merasakan jantungnya berdebar disertai perasaan hangat memenuhi hatinya. Saat melihat Anissa tertawa mengobrol riang. Egi, apa kau demam? Wajahmu merah sekali. Tanya Arga yang sedari tadi memperhatikan gelagat adiknya. Oh, tersadar Egi segera membuang muka sampai tersedak ludah sendiri akibat kaget kepergok. Aku baik-baik saja. Anissa yang merasa cemas segera bangkit dari duduknya mendekati si Egi. Padahal lagi nggak makan atau minum. Kok bisa batuk begini sih? Nih minum dulu. Dia menyodorkan gelas air putih yang langsung diterima dan segera Egi meminumnya. Tangan Anissa terulur menyentuh dahi si Egi. Kamu beneran baik-baik saja? Wajahmu sangat merah loh, tapi nggak demam sih. Segera Egi memalingkan muka untuk menghindari bersitatap serta sentuhan Anissa yang akan membuat jantung dia semakin berdegup cepat dan perasaannya bergejolak. Secara tiba-tiba dia bangkit berdiri. Aku ke toilet sebentar, ucap kaku Egi sembari meletakkan gelas ke atas meja lalu berbalik pergi, meninggalkan ketiga orang yang menatap kepergiannya dengan tatapan kebingungan. Pintu kamar mandi tertutup rapat menelan Egi yang masuk ke dalamnya. Hembusan napas panjang Anissa beralih melirik dua orang yang sebagai tamu. Sepertinya dia kebelet mau buang hajat, sampai buru-buru begitu. Bisa membalas tertawa hingga terlibatlah obrolan dengan Anissa. Berbeda dengan Arga yang tampak terdiam dengan senyuman tipis di bibirnya. Rupanya adik bodohku telah menyadari perasaannya terhadap adik ipar.